Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai pasar input part 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi mikro yang dibimbing oleh Ibu Nita Kusumawardani SEMSI. Sebelum memasuki pembahasan, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Ilham Gali Surya Aji dengan akhiran NIM 018. Yang kedua, saya sendiri, Anisya Saraswati dengan akhiran NIM 038. Yang ketiga, Vina Ragil Aprilia dengan akhiran NIM 039. Yang keempat, Nurul Fadila dengan akhiran NIM 047. Dan yang terakhir, Salsa Adesa Fitri Rahmawati dengan akhiran NIM 048. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C20 Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya, simak video kami ya. Marginal and Average Expenditure. Kurva penawaran pasar adalah kurva pengeluaran rata-rata monopsoni AE. Karena pengeluaran rata-rata meningkat, maka pengeluaran marginal berada tepat di atasnya. Jumlah pembelian monopsoni rata-rata QM, di mana pengeluaran marginal dan nilai marginal permintaan saling berpotongan. Harga yang dibayarkan per unit PM adalah ditemukan dari kurva pengeluaran rata-rata penawaran. Di dalam kompetitif harga dan jumlah PC dan QC adalah lebih tinggi. Mereka ditemukan pada suatu titik di mana pengeluaran rata-rata penawaran dan nilai marginal permintaan yang saling berpotongan. Untuk menentukan beberapa banyak yang akan dibeli, tetapkanlah nilai marginal dari unit terakhir yang dibeli bersama dengan pengeluaran. Marginal pada unit itu juga dicatat bahwa kurva suplai pasar adalah bukan kurva pengeluaran marginal. Kurva penawaran pasar dapat memperlihatkan beberapa banyak yang harus Anda bayarkan per unit sebagai fungsi dari total jumlah unit yang Anda beli. Dengan kata lain, kurva penawaran adalah kurva pengeluaran rata-rata. Karena kurva pengeluaran rata-rata itu mengalami kemiringan ke atas, maka kurva pengeluaran marginal haruslah terletak di atas keputusan untuk membeli unit tambahan akan meningkatkan harga dan harus dibayarkan untuk semua unit dan tidak untuk harga ekstra. Monopsoni adalah suatu keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa di dalam suatu pasar komoditas. Manfaat monopsoni dari menghadapi kurva pasokan naik ke atas, sehingga pengeluaran marginal lebih atau melebihi pengeluaran rata-rata. Semakin inelastisnya kurva penawaran, semakin besar juga perbedaan antara pengeluaran marginal dan rata-rata, semakin besar kekuatan monopsoni yang dapat diperoleh oleh pembeli. Jika hanya ada di pasar monopsoni murni, maka kekuatan monopsoni akan ditentukan oleh elastisitas pasokan pasar. Jika pasokan sangat elastis, maka kekuatan monopsoninya akan kecil dan akan ada sedikit keuntungan di sisi pembeli.
Keuntungan monopsoni adalah ditingkatkannya atau dimaksimumkannya dengan pembelian jumlah IM pada harga PM, seperti nilai marginal yang sama dengan pengeluaran marginal. Di dalam pasar kompetitif ini, harga sama dengan nilai marginal, sehingga harga kompetitif dan jumlah PC dan HIC adalah ditemukan di mana pengeluaran rata-rata dan kurva nilai marginal yang saling berpotongan. Akan melihat perubahan surplus jika kita bergerak dari harga kompetitif dan jumlah kompetitif PC dan HIC terhadap harga monopsoni dan jumlah monopsoni IM dan HIM. Monopsoni menggunakan kerangka pengambilan keputusan yang sama, membandingkan manfaat marginal dan biaya marginal. Perbedaannya adalah bahwa monopsoni cukup besar relatif terhadap pasar untuk mempengaruhi harga. Selama produksi tambahan dan biaya marginalnya tidak mempengaruhi satuan-satuan yang ada dan harga-harganya, maka produksi itu diperlukan karena mendatangkan laba. Hanya jika harga jualnya lebih dari biaya marginal. Biaya tetap akan mengalami perubahan selama produksi tambahannya masih di dalam batas kapasitas yang ada. Tambahan biaya tetap dari biaya tetap pada kapasitas semula menjadi biaya marginal pada keputusan yang berikut. Dengan demikian, monopsoni menghadapi kurva pasokan miring ke atas karena monopsoni membeli lebih banyak barang. Itu dapat mendorong harganya menjadi naik karena perusahaan besar ketika membeli lebih banyak barang itu maka akan mendorong harganya yang lebih tinggi. Kurva pengeluaran rata-rata AE adalah kurva pasokan barang yang dihadapi oleh monopsoni. Materi selanjutnya yaitu mengenai bargaining power. Bargaining power atau biasa disebut dengan daya tawar adalah suatu ukuran kekuatan satu pihak untuk mempengaruhi pihak lain. Bargaining power ini merupakan poin penting dalam negosiasi, karena pihak yang memiliki daya tawar yang lebih tinggi dapat memanfaatkan keadaannya untuk mencapai kesepakatan yang lebih diinginkan dengan pihak lain. Ada 4 faktor yang mempengaruhi bargaining power. Yang pertama yaitu memiliki alternatif. Jika salah satu pihak memiliki alternatif, maka mereka akan memiliki bargaining power yang besar. Namun, jika salah satu pihak tidak memiliki alternatif, maka memiliki bargaining power yang kecil. Nah, pihak yang bernegosiasi bisa mengancam untuk meninggalkan kesepakatan. Yang kedua yaitu mudahnya untuk beralih ke alternatif lain. Jika terdapat masalah yang terjadi, pihak yang memiliki daya tawar yang lebih besar mudah untuk beralih ke alternatif lainnya. Yang ketiga yaitu relevannya pengetahuan. Memiliki pengetahuan di bidang yang relevan akan dapat memberikan daya tawar yang lebih besar. Hal ini karena mereka kurang rentan untuk membuat kesepakatan yang tidak menguntungkan karena kurangnya informasi atau bahkan adanya informasi yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya kepentingan. Ketika salah satu pihak saat bernegosiasi dapat meninggalkan kesepakatan tanpa memperoleh konsekuensi, maka mereka memiliki daya tawar yang besar.
Hal ini karena secara tidak langsung mengancam pihak lain dengan kehilangan bisnisnya, sehingga mereka harus menawarkan dengan yang lebih baik. Pengaruh adanya peningkatan bargaining power terhadap target pasar. Yang pertama yaitu tawar yang tinggi menyebabkan terjadinya peningkatan harga. Efek pada pasar sasaran yaitu harga yang lebih tinggi untuk produk yang sama. Jika pasar tidak mendukung harga yang ditawarkan, maka suatu pihak harus menanggung sendiri biaya tambahannya. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya keuntungan. Yang kedua yaitu mendorong alternatif. Kendala di pasar adalah kekuatan tawar-menawar pemasok. Jika permintaan cukup tinggi, maka pihak lain akan memasuki pasar untuk melayani sasaran pasar. Bisnis juga akan mengembangkan alternatif. Yang ketiga yaitu masalah pasokan. Kurangnya pemasok yang bertanggung jawab dapat menyebabkan berkurangnya produksi yang dilakukan. Yang keempat, masalah kualitas. Pemasok yang memiliki peningkatan daya tawar dapat memutuskan untuk berhemat pada kualitas demi kuantitas untuk meningkatkan keuntungannya saat berada pada posisi leverage tinggi. Ini memberikan efek negatif karena berakibat pada peningkatan pengembalian dan keluhan. Hal ini juga berdampak banyaknya orang yang meninggalkan produk secara bersamaan karena menganggap kualitas produk buruk dan tidak memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kelima yaitu berubah menjadi oligarki. Jika bargaining power terjadi karena pemasok memiliki sumber daya yang langka yang tidak dapat tergantikan atau tertandingi, maka pemasok secara efektif harga untuk melayani pasar sasaran. Pentingnya bargaining power dalam bisnis. Bargaining power memiliki peran penting dalam membantu memutuskan bagaimana menentukan harga produk secara efektif dan membuat kesepakatan. Kekuatan penting di bargaining power yaitu dari milik pelanggan dan bisnis. Untuk menciptakan strategi dari penetapan harga yang optimal, maka harus mempertimbangkan daya tawar sendiri sebagai penjual. Yang selanjutnya yaitu pekerja berserikat dan tidak berserikat. Ketika serikat menggunakan kekuatan monopolinya untuk meningkatkan upah anggota, lebih sedikit pekerja yang tidak berserikat dipekerjakan. Karena para pekerja ini pindah ke sektor non-serikat atau awalnya memilih untuk tidak bergabung dengan serikat pekerja. Penting untuk memahami apa yang terjadi di bagian ekonomi yang tidak memiliki serikat pekerja. Asumsikan bahwa total penawaran pekerja yang berserikat dan tidak berserikat adalah tetap. Penawaran pasar tenaga kerja di kedua sektor diberikan oleh SL. Permintaan tenaga kerja oleh perusahaan di sektor serikat diberikan oleh DU. Permintaan di sektor non-serikat oleh DNU. Permintaan pasar total adalah jumlah horizontal dari permintaan di dua sektor dan diberikan oleh DL. Misalkan serikat memilih untuk menaikkan tingkat upah pekerjanya di atas upah kompetitif W bintang menjadi WU. Pada tingkat upah itu, jumlah pekerja yang dipekerjakan di sektor serikat pekerja turun sebesar LU.
seperti yang ditunjukkan pada sumbu horizontal. Ketika para pekerja ini mendapatkan pekerjaan di sektor yang tidak berserikat, tingkat upah di sektor itu menyesuaikan sampai pasar tenaga kerja berada dalam keseimbangan. Pada tingkat upah baru di sektor non-serikat WNU, jumlah tambahan pekerja yang dipekerjakan di sektor itu LNU sama dengan jumlah pekerja yang meninggalkan sektor serikat pekerja. Pada gambar 14.16 menunjukkan konsekuensi yang merugikan dari strategi serikat pekerja yang diarahkan pada peningkatan upah serikat pekerja. Upah non-serikat turun, serikat pekerja dapat meningkatkan kondisi kerja dan memberikan informasi yang berguna bagi pekerja dan manajemen. Tetapi ketika permintaan akan tenaga kerja tidak inelati sempurna, pekerja serikat terbantu dengan mengorbankan pekerja non-serikat. Yang selanjutnya yaitu ada upah diskriminasi di serikat dan sektor non-unionized. Ketika serikat monopoli menimbulkan upah di sektor serikat ekonomi dari W bintang WU, pekerjaan di sektor yang jatuh seperti yang ditunjukkan oleh gerakan sepanjang kurva permintaan DU agar total penawaran tenaga kerja yang diberikan oleh SL tetap tidak berubah. Upah di sektor non-serikat, upah harus turun dari W bintang ke WNU seperti yang ditunjukkan oleh pergerakan sepanjang kurva permintaan DNU. Power of seller of labor. Dalam prakteknya, dalam pasar monopoli banyak perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. Namun, hanya terdapat satu pencari kerja. Dalam satu pencari kerja yang dimaksud adalah satu serikat buruh yang kuat dalam membentuk keseragaman perilaku tenaga kerja. Sehingga dalam penentuan upah, serikat buruh ini sangat berperan kuat. Hal ini menyangkut situasi upah pekerja, yaitu upah maksimum dan kenaikan upah mendorong peningkatan pengangguran. Dalam pasar tenaga kerja ini bersifat persaingan sempurna. Upah akan tercapai di titik W dan jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah L2. Sedangkan apabila pasar tenaga kerja bersifat monotoni, tenaga kerja yang digunakan berjumlah L1 dan tingkat upahnya mencapai W1. Dalam keadaan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dari pihak pekerja sebab pada tingkat penggunaan tenaga kerja sebanyak L1 sedangkan pekerja menginginkan upah pada W2. Dalam pasar tenaga kerja monopoli bilateral terdapat perbedaan yang mencolok antara upah yang ditunjuk serikat buruh dengan upah yang ditawarkan perusahaan. Biasanya upah yang berlaku pada W1 dan W2. Apabila serikat buruh berperan kuat, maka tingkat upah berada di titik W2. Apabila perusahaan menjadi pihak yang kuat, maka tingkat upah akan mendekati W1. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai konsep dan fakta empiris tentang pasar input, sekarang mari kita analisis artikel yang berkaitan dengan pasar input. Masalah apa yang ada di dalam artikel tersebut dan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, langsung saja ya. Cekidot. Berikut ini adalah berita yang akan kita analisis. Berdasarkan artikel dari kompastv.com yang berjudul Menaker sebut penetapan upah minimum terlalu tinggi berpotensi picu PHK. Oke,
Dari judulnya saja sudah dapat terlihat ya bahwa permasalahan yang ada di dalam artikel ini adalah mengenai upah minimum dan PHK. Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis lebih mendalam. Setelah kami telaah, jadi permasalahan yang terdapat pada artikel ini adalah yang pertama, upah minimum terlalu tinggi akan berdampak pada terjadinya PHK. 2. Penetapan upah minimum tidak sesuai dengan perundang-undangan. Hal itu berpotensi untuk menurunkan daya saing Indonesia. 3. Upah minimum hanya berdasarkan wilayah, yaitu upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK. Sehingga tidak ada lagi UMS atau upah minimum sektoral. Nah, itu dia teman-teman permasalahan yang ada dalam artikel tadi. Lalu, bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah tersebut? 1. Mekanisme upah sundulan. Adapun pengertian dari upah sundulan sendiri yaitu upah yang diberikan perusahaan kepada pekerja apabila ada kenaikan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mana penetapannya dilakukan agar pekerja yang tadinya sudah mendapat upah di atas upah minimum tidak mendapat upah sebesar upah minimum setelah adanya kenaikan. Jadi, dalam kondisi di mana kenaikan upah minimum mencapai titik yang tidak biasa, penerapan rumus upah sundulan perlu mempertimbangkan kepentingan para pihak terkait, baik shareholders dan pihak serikat pekerja dengan tetap mempertahankan jarak yang sehat di antara pekerja yang relevan terhadap aplikasi mekanisme upah sundulan. Yang kedua, yaitu perlu adanya kepatuhan terhadap regulasi. Bahwa penerapan kenaikan upah sesuai dengan upah minimum yang baru, serta penyesuaian bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh pengusaha. Mengingat hal ini telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, perlu adanya komunikasi dan sosialisasi. Kegiatan ini bertujuan agar memastikan bahwa pihak pekerja yang mendapat upah dapat mengerti tentang regulasi baru yang menyebutkan tidak ada lagi UMS atau upah minimum sektoral. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan tenaga kerja atau buruh dapat mengerti tentang regulasi yang baru. Nah, itu tadi solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada pada artikel tersebut. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah paham belum mengenai materi yang telah dijelaskan tadi? Oke, sekian dulu ya materi dan pembahasan kali ini. Semoga kalian paham dan dapat mengerti mengenai materi pasar input ini. See you on next video. Akhir kata, saya perwakilan dari kelompok 8 pamit undur diri dan happy weekend guys. Jangan lupa subscribe, comment, and likes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.